Halo teman-teman, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil, channel yang membahas tentang ilmu proyek konstruksi dan serba-serbi ilmu pendukung lainnya. Oke teman-teman, kita masih membahas tentang yang namanya pondasi batu kali. Lanjutan dari video sebelumnya, yang belum nonton bisa nonton video sebelumnya. Bahwasanya banyak peranan dan fungsi daripada pondasi batu kali ini. Bukan hanya sebagai pondasi, juga mempunyai suatu fungsi yang sangat sakral yang menjadi fungsi yang paling ideal pada struktur bawah daripada rumah ataupun sebuah gedung. Apa itu fungsinya? Sebenarnya ini sudah dapat dimaklumi, sudah diketahui oleh banyak orang bahwasanya fungsinya adalah untuk membendung ataupun menahan daripada timbunan atau tanah urugan di dalam ruangan. Oke, kita berbicara sejenak bahwasanya ketika kita hendak membangun rumah lah, katakan contohnya, tentu elevasi ataupun lantai permukaan rumah kita tidak akan pernah sama dengan yang namanya muka tanah dasar. Itu pasti. Kalaupun sama, pasti ada perbedaan sekian sentimeter di atas permukaan tanah dasar. Nah, yang menjadi problem ketika kita membangun rumah, muka tanah dasar atau permukaan tanah dasar, kita melakukan timbunan urugan bahkan hingga mencapai 1 meter. Jadi, ini adalah tanah dasar atau muka daripada tanah dasar, maka muka lantai kita atau lantai daripada rumah kita adalah di sini. Ya kan? Itu kebanyakan, apalagi di kondisi tanah yang rendah seperti bekas persawahan, bekas tambak dan lain sebagainya. Oke, lebih detail coba simak gambar di samping. Nah, sudah nampak kan? Ini adalah contoh pemasangan batu atau pondasi batu kali, batu gunung atau batu belah yang juga berfungsi sebagai penahan badan timbunan ataupun penahan tanah urugan untuk di dalam ruangan. Bisa dilihat muka tanah atau MT itu di 0,00, kemudian muka lantainya adalah di 0,60 plus, atau kita balik, muka lantainya 0,00 dan muka tanah dasarnya adalah di min 60. Artinya apa? Artinya pada tanah dasar ada ketinggian timbunan, ada ketinggian urugan tanah sebesar 60 cm, di mana tanah tersebut harus dibendung. Nah, paling mudah untuk berlogika atau menyamakan konsep pasangan batu pada rumah tersebut adalah sebagai talut. Oke, yang berfungsi sebagai talut dan juga fungsi utamanya adalah pondasi batu kali sebagai penahan ataupun peredam daripada daya desak tanah dari bawah. Nah, ini fungsi yang kedua sebagai talut atau penahan tanah di dalam ruangan atau urugan tanah. Oke, bisa dilihat juga di samping seperti ini. Nah, ini adalah fungsi yang sangat sakral bagi bangunan rumah ataupun gedung. Nah, banyak sekarang di luar sana, apalagi mungkin kawan-kawan melihat ataupun malah menggunakan, kan itu bisa diganti dengan batu bata, bos. Kan gitu. Kan itu bisa diganti, kalau biasa di Jawa itu batu kumbung dan sebagainya. Oke, kita bahas dari segi kekuatan. Yang namanya batu kumbung, batu kapur, batu bata dan sebagainya tidak akan sekuat, sekokoh dan setahan daripada batu dari alam, yaitu batu kali, batu gunung, batu belah. Dan mereka ini adalah batu kali, batu gunung, batu belah, batu andesit, batu yang terbuat vulkanik secara alami dari alam. Oke, sehingga dia mempunyai ketahanan yang luar biasa, bahkan dimasukkan dalam tanah, di dalam air pun dia tidak akan berubah. Tetapi yang namanya batu bata merah, batu kapur, batu kumbu, dia akan berubah apalagi kena air. Oke, itu kelebihan daripada batu kali, batu gunung atau batu belah dari alam. Nah, ini adalah fungsi yang kedua daripada batu
kali atau batu gunung di bangunan rumah. Jadi jangan ragu-ragu untuk pasang pondasi batu kali sebagai struktur pondasi dan juga sebagai dinding penahan tanah di dalam ruangan. Itu akan kokoh dan kuat dibandingkan menggunakan batu, bata merah dan lainnya. Oke, ini fungsi yang kedua. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Jika memang ini bermanfaat, silahkan di-share. Jangan dengarkan informasi sesat yang bukan daripada ahli di bidang konstruksi yang mencoba ngawur di bidang struktur konstruksi. Salam.